Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai apa saja prinsip-prinsip dalam etika keperawatan. Dalam beberapa kali pertemuan, sudah pernah kita singgung untuk beberapa prinsip etika keperawatan. Etika profesi keperawatan di sini adalah filsafat yang mengarahkan tanggung jawab moral dan mendasari dalam pelaksanaan praktik keperawatan. Jadi keputusan yang diambil ya itu berdasarkan pertimbangan dan juga bagaimana penalaran ilmiah serta bagaimana etika itu juga harus ditegakkan. Apa saja prinsip etika keperawatan? Ada beneficient, yaitu berbuat baik, non efisien, bahwa tindakan kita tidak boleh merugikan pasien, otonomi, justice, keadilan, veracity atau kejujuran, fidelity, menepati janji atau kesetiaan, confidentiality, kerahasiaan, serta avoiding killing atau mencegah pembunuhan. Beneficient itu artinya tindakan yang kita lakukan adalah harus bisa memberikan manfaat ya pada pasien dan manfaat ini melebihi dari standar yang sudah ditentukan. Misalkan pemberian obat untuk menurunkan nyeri ya, efek obatnya menurunkan nyeri. Kita bisa memberi manfaat yang lain dengan kita memberikan komunikasi terapeutik yang baik. Terus kemudian kita juga bisa mengajarkan teknik-teknik untuk menurunkan nyeri yang tanpa obat. Nah, sehingga untuk menerapkan prinsip beneficent ini, maka perawat dituntut untuk melakukan tindakan keperawatan dengan baik dan benar. Ya, seperti itu. Contoh yang lain, saat anak memerlukan tindakan untuk mengurangi rasa nyeri, perawat itu tidak hanya memberikan obat, tetapi perawat mengkaji nyeri, menentukan tindakan yang tepat, kemudian ditambahkan intervensi yang menyenangkan. Misalkan kita juga berikan mainan selama prosedur pemberian obat. Prinsip autonomi menegaskan bahwa seseorang itu memiliki kemerdekaan dalam membuat keputusan. Dalam pembuatan keputusan, ya, itu pasien bisa memutuskan sendiri dalam setiap tindakannya. Tentu saja pada pasien-pasien dewasa dan yang sehat secara akalnya, gitu. Kalau pasien yang tidak bisa mengambil keputusan, misalkan pasien dengan gangguan jiwa, anak-anak, bayi, itu bisa dilakukan oleh orang tuanya atau penanggung jawabnya. Ya, kadang-kadang ada keterbatasan ya, atau pasien yang lansia, sudah demensia lansia tidak bisa mengambil keputusan, maka keputusan diambil oleh keluarga yang bertanggung jawab terhadap kondisinya. Nah, tapi pada kondisi tertentu, kondisi gawat darurat, pasien sendirian tidak sadar, itu biasanya tanpa adanya inform consent, kita bisa melakukan tindakan yang menyelamatkan nyawa pasien. Nah, apabila seorang anak menolak untuk dilakukan tindakan keperawatan tertentu setelah diberikan penjelasan, ya tidak apa-apa. Nanti dari orang tuanya atau pasiennya mengisi, kita menerima keputusannya dan apa namanya, pasien diminta mengisi form ya untuk penolakan tindakan. Non efisien ya di sini bahwa tindakan prosedur yang kita lakukan itu tidak menimbulkan bahaya, tidak ada cedera fisik dan psikologis pada pasien ya. Jadi kita perawat dalam memberikan pelayanan itu harus senantiasa niat untuk membantu pasien, bermanfaat pasien, dan tidak ada bahaya yang ditimbulkannya. Misalkan obat ada efek samping, tapi efek samping itu bisa diprediksi dan bisa dicegah dan tidak berbahaya bagi pasien. Justice adalah adil. Jadi semua pasien harus diperlakukan sama. Ya, baik pasien dengan BPJS, pasien umum, kelas 3, 2, 1, atau VIP, suku bangsa tertentu, ya, agama berbeda, itu semua harus kita perlakukan yang sama. Ya, contohnya seorang perawat perhatikan setiap anak di bawah tanggung jawabnya. Ketika dinas, walaupun ada pasien dari Papua, dari Jawa, beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua diperlakukan sama sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kalau veracity ya melakukan kegiatan tindakan sesuai dengan nilai moral. Suatu kewajiban mengatakan hal yang benar, jujur, tanpa membohongi pasien. Efek samping obat, tujuan obat, nanti termasuk adalah
misalkan ada rasa yang tidak nyaman ketika suatu tindakan, itu kita harus jujur. Kita sampaikan kepada pasien, ya, seperti itu. Misal, saat anak dilakukan tindakan pemasangan infus, perawat itu penting untuk jujur mengatakan rasanya nyeri. Nanti supaya lebih nyaman, ya, anaknya itu dia bisa sambil menonton video, memeluk ibunya, pegang tangan ibunya, misal, ya. Jadi nyeri tetap kita sampaikan, tapi kita juga sampaikan apa yang bisa dia lakukan untuk mengurangi rasa tidak nyamannya itu. Fidelity ini menerapkan kewajiban dalam menjalankan tugas dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab memenuhi janji. Ya, memenuhi janji dan setia. Tanggung jawab dan setia itu artinya perawat dalam menjalankan tugas itu memperhatikan penuh tanggung jawab, menepati janji, perhatian kepada pasien untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan. Termasuk kita melakukan tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, itu juga termasuk fidelity. Prosedur yang berlaku, alat yang sesuai, itu fidelity. Contoh, perawat berjanji setelah melakukan tindakan pemberian obat intravena akan kembali 30 menit untuk mengecek reaksi obat, efek samping obat. Nah, itu dia datang lagi, dia periksa. Itu juga menepati janji. Confidentiality adalah kerahasiaan. Informasi tentang klien harus dijaga privasinya. Tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain, ya. Dan kita tulis di rekam medis dan itu juga hanya tenaga kesehatan yang boleh mengaksesnya atau pasiennya, gitu ya. Kecuali ada eh, masalah di kepolisian, itu kita boleh untuk menyampaikan, untuk menyelesaikan suatu kasus. Nah, kalau kita konteksnya sedang praktik, ya biasanya kita samarkan nama pasien dengan inisial. Ya, jadi kita merahasiakan sesuatu yang dipercayakan pasien kepada kita. Informasi penyakitnya, obatnya, kondisinya, ya, kecuali pasien mengizinkan atau atas perintah undang-undang untuk membuktikan pembuktian di persidangan. Kemudian prinsip yang lain adalah avoiding killing, bahwa perawat menghargai kehidupan manusia dengan tidak membunuh. Sumber pertimbangannya adalah moral, agama, kepercayaan, kultur, norma tertentu. Contoh ketika seorang suami menginginkan tindakan eutanasia bagi istrinya atas pertimbangan ketiadaan biaya, sementara istrinya diyakini tidak mungkin sembuh, perawat perlu mempertimbangkan untuk tidak melakukannya. Ya, pertimbangkan kultur, budaya, norma bangsa Indonesia dan undang-undang yang berlaku. Nah, ini biasanya nanti ada tahapannya untuk sampai akhirnya misalkan ventilatornya dilepas, yang berakibat dia bisa meninggal itu nanti ada SOP-nya di rumah sakit, kebijakannya untuk bisa mengambil keputusan tersebut dan itu keputusan bersama untuk penanggung jawab dan semua tenaga kesehatan di bangsal tersebut. Nah, harapannya kita semua dalam bekerja nantinya kita harus patuh terhadap prinsip etik tersebut di atas. Kita perhatikan dan kita patuhi, insya Allah tindakan pelayanan yang kita berikan adalah aman. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.